Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan menganalisa saham yang menarik dan diakumulasi. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami kenaikan yang cukup signifikan, naik 1,2% di level 8.644 dengan adanya akumulasi dari investor asing tentunya. Untuk market reguler hari ini asing net buy 1 triliun rupiah, sedangkan di market tunai dan negosiasi net buy 1,2 triliun. Sehingga total all market hari ini net buy asing mencapai 2,2 triliun rupiah. Sedangkan untuk kurs rupiah hari ini mengalami penguatan 0,07% di level 16.771 rupiah per 1 US dollar. Kita coba lihat terlebih dahulu untuk harga komoditas emas atau gold, di mana hari ini untuk harga gold koreksi 1,6%, close di 4.456 USD per troy ounce. Jika kita lihat hari ini yang mengalami kenaikan itu adalah harga komoditas logam lainnya, seperti aluminium dan juga nikel. Jika kita perhatikan ternyata bukan hanya logam saja guys yang naik, melainkan untuk minyak mentah crude oil WTI juga naik 2,4% di level 58 USD per barrel, dan juga untuk Brent oil naik 2,2% di level 62 USD per barrel. Jadi mungkin untuk besok kita bisa watch nih saham-saham di sektor oil and gas. Tapi yang cukup mencuri perhatian hari ini adalah saham-saham Adaro Group yang ternyata bisa rebound guys. Salah satunya adalah ADMR yang mana ini ada kaitannya dengan kenaikan harga komoditas aluminium tadi. Untuk ADMR atau Adaro Mineral, kita lihat hari ini naik 15,5% di level Rp1.600 per sahamnya. Jadi untuk Adaro Minerals, ini kenaikan yang cukup menarik karena sudah berhasil breakout di atas dua resisten, yaitu di 1400 dan juga di 1500. Untuk closing hari ini, Adaro Mineral mencapai level Rp1.600 per saham. Kita cek akumulasinya memang dari asing ya, ada AK, CC, dan juga BK. Tadi di data midday juga kita lihat memang ADMR ini diakumulasi asing, sehingga teman-teman yang hari ini jualan, ya berarti ada take profit, seperti PD, XL, dan juga SQ. Nah ini kan berarti teman-teman investor retail hari ini memang ada take profit di ADMR dan pastinya cuan ya. Karena kenaikan hari ini, kita lihat mayoritas adalah akumulasi dari asing. So, hal ini akan terus teman-teman lihat, di mana ketika asing masuk, retailnya itu mayoritas akan jualan. Dan sebaliknya, ketika retailnya FOMO di harga tinggi, mereka masuk, maka biasanya yang jualan adalah investor asing. Seperti itu, guys. Dan kita lihat ya beberapa saham, ketika banyak sekali investor retail yang akumulasi masuk, ketika asingnya di hari itu kan karena kita tidak bisa melihat broker summary secara langsung, secara live gitu. Jadi ketika retailnya di Broksum kemarin itu masuk, ternyata midday-nya itu diborong asing. Nah, yang jualan biasanya adalah retail, guys. Jadi retail juga untuk sekarang sudah pada pinter ya, mereka bisa memanfaatkan akumulasi asing, retailnya malah keluar dan take profit. Jadi untuk Adaro Minerals kita lihat hari ini net buy-nya cukup besar di angka 112 miliar. Ini dari investor asing tentunya. Jadi untuk ADMR kalau misalkan memang besok lanjut naik lagi di tanggal 30 Desember sebelum kita libur tahun baru, maka ADMR bisa mempertahankan fase uptrend. Sehingga untuk teman-teman yang masih hold saham ADMR, ini masih sangat bagus ya untuk teman-teman koleksi, karena kita lihat memang mayoritas retailnya keluar. Jadi ketika kalian tidak tergiur nih untuk take profit dan masih yakin bahwa harganya masih bisa naik, masih bisa uptrend, dan memang ini awal dari rebound, maka teman-teman berpotensi mendapatkan keuntungan yang lebih besar gitu ya dengan hold saham-saham yang memang sedang bagus ya. Dari sisi harga komoditas juga mendukung, dari sisi bisnis juga clear, bagus, dividennya juga ada gitu ya. Untuk ADMR ini saya rasa sangat oke untuk teman-teman hold dan koleksi. Kembali lagi disclaimer on, semua keputusan investasi menjadi tanggung jawab masing-masing.
Kita lanjut ke saham Adro, guys. Untuk Adro hari ini ada kenaikan 2,9% di level Rp1.945 per saham. Ya, meskipun kenaikannya tidak setinggi ADMR, hari ini ada ADRO menjadi tanggal kumdet dividen. Jadi untuk teman-teman yang mau dividen Adro, terakhir beli itu hari ini. Dan mungkin ini alasan ya kenapa hari ini agak sedikit dinaikkan nih oleh market maker-nya agar banyak yang ragu dan banyak juga yang jual gitu ya dari sisi investor retail. Karena ternyata hari ini yang masuk di Adro juga investor asing, ada KZ, CCAK, dan BK. Kita cek beberapa retail mayoritas melakukan penjualan, seperti contohnya ada XL dan YP. Lalu kita lihat ada PD yang hari ini masih masuk ya. NIXC juga jualan, guys. Jadi banyak ya retail yang hari ini menjual saham Adro karena mungkin mereka sudah punya harga bawah, either itu di 1.700, 1.800, bahkan yang masuk di 1.900 pun kalau misalkan mereka jualan hari ini ya tidak masalah juga. Karena mungkin strateginya berbeda dan mereka tidak ingin terkena dividen trap. Tapi untuk teman-teman investor, dividen investor yang memang sudah hold jangka panjang dan sudah sering ya mengalami dividen trap, teman-teman pasti tidak akan ini guys, tidak akan takut. Kalian tidak akan takut, tidak akan khawatir karena punya strategi untuk averaging down di saat ex-date dividend, dan itu adalah strategi yang menurut saya juga tidak ada salahnya dan bagus untuk dilakukan. Lalu bagaimana dengan AAD? Nah, untuk saham yang bisnisnya di batu bara, terutama untuk batu bara thermal, memang akan ada pungutan bea ekspor, guys, untuk di awal 2026 nanti. Sehingga saham-saham batu bara itu sangat wajar jika kesulitan untuk naik dan cenderung turun. Contohnya ADI hari ini juga sempat akan naik ya, sempat ke area high di 7.100, tapi dia turun lagi sehingga close-nya di 7.025 dengan kenaikan tipis 0,7% saja. Jadi untuk ADI ada normal distribusi hari ini. Tapi ternyata distribusinya malah dari domestik dan asingnya ada yang melakukan pembelian. Sorry guys, tadi kita lupa ya untuk ngecek akumulasi asing di Adro. Ternyata Adro di kumdet dividennya hari ini diborong asing 81 miliar, sedangkan AAD belum terlalu besar. Net buy-nya hanya 5,9 M saja. Tapi saya cukup yakin guys, di sini dari data yang kita lihat, asing ini pelan-pelan ngumpulin barang di AAD sehingga harganya belum dinaikkan signifikan. Nah, ini cocok untuk teman-teman yang ingin melakukan dividen investing di AAD. Saya rasa ini saat yang cocok ya, dan secara teknikal juga cukup oke. Beli di dekat support 6.700-an, di sekitar 6.700 sampai 7.000 ya untuk average terdekatnya, sehingga teman-teman bisa mendapatkan harga pembelian rata-rata yang tidak jauh berbeda dengan investor asing ya. Tadi kan kita lihat asingnya pelan-pelan ngumpulin barang nih. Jadi ketika sideways, oversold, di sini asingnya mulai ngumpulin. Setidaknya sejak di pertengahan Desember guys, 12 Desember di sini asingnya sudah mulai perlahan-lahan kumpulkan barang dan nyicil gitu ya. Kita bahas juga saham Tebing karena ini kemarin sempat kita analisa guys ya di ketika kita liburan ya. Eh saya juga kemarin libur guys, ada liburan ya. Kita mainlah ke pantai dan ketika kita bahas Tebing, wah ini menarik meskipun Tebing ini tidak diakum oleh broker asing gitu guys. Dia diakumnya oleh broker domestik. Jadi untuk Tebing sendiri kita cek hari ini akumulasinya lagi-lagi dari domestik, ada XL, CPYP, ODMG, dan asingnya malah memanfaatkan untuk keluar untuk jualan. Tapi tidak serta-merta sahamnya jadi jelek gitu ya. Oh, Tebing dijual asing, sahamnya berarti jelek, enggak juga sebenarnya ya. Kalau untuk saham-saham dengan kapitalisasi pasar yang tidak terlalu besar, sebenarnya investor domestik atau broker domestik juga bisa guys untuk menaikkan harga sahamnya. Untuk dilambungkan gitu ya atau dinaikkan lah setinggi mungkin, sangat bisa sekali. Ya mungkin ada agendanya juga atau mungkin akan ada isu-isu ya. Biasanya akan ada berita-berita positif terkait dengan saham yang dinaikkan terlebih dahulu.
Ya, jadi untuk Tebing, asingnya malah jualan. Hari ini ada take profit 8,6 miliar. It's okay ya, tidak masalah untuk Tebing. Teman-teman yang masih hold Tebing, saya rasa ini saham yang masih kuat untuk uptrend dan akumulasi domestiknya juga bagus, di mana volume transaksinya juga breakout. Jadi untuk Tebing masih bisa di hold dan semoga bisa cuan lebih tinggi lagi. Lalu ada SMDR yang kenaikan hari ini juga cukup menarik perhatian ya. Naik 13,4% di level Rp406 per saham. Untuk SMDR hari ini ada akumulasi dari AKBKFSYUZP. Wah, ini sangat terlihat di mana asingnya ya cukup masif untuk melakukan akumulasi, sedangkan retail banyak yang jualan nih. Ada YPXL, XCNI dan lainnya. Kesimpulannya masih bagus guys untuk di-hold. Kalau saya mengkategorikan saham yang bagus di-hold itu ketika asingnya masuk banyak dan retailnya banyak juga yang jual. Nah itu, masih ada potensi untuk bisa naik lebih tinggi. Jadi untuk SMDR hari ini naik, 13% dengan akumulasi asing yang begitu besar, Rp33 miliar. Sebelumnya itu ketika, ada kenaikan 12%, net buy asingnya hanya 8,3 M. Lalu next day, sorry, sebelum naik ya, sebelum naik 12% ini net buy 8,3 M, lalu setelah, kenaikan ternyata ada net sell 8,6 M. Lalu turun lagi 9,4%, di sini juga net sell 4,6 M. Nah, ini adalah permainan asing gitu ya. Permainan psikologis dari investor asing di mana dia itu tidak memperlihatkan net buy jumbo, tapi diam-diam itu pelan-pelan ya, dia itu pelan-pelan akumulasi, cicil-cicil, tahu-tahu diborong gitu ya. Jadi kalau misal sudah ada akumulasi yang rutin seperti yang tadi kita lihat di AAD, ini sangat bagus untuk kita watch. SMDR juga kan bisa tiba-tiba naik 13%, pas kita lihat wah ternyata net buy-nya lumayan besar nih 33 miliar. Seperti itu guys untuk SMDR ya, sebelumnya memang sempat ada gocekan, tapi karena dari tanggal 22 Desember sampai kemarin 24 Desember, diakumulasi pelan-pelan oleh asing dan hari ini di net buy jumbo dengan kenaikan yang cukup tinggi. Kita coba lihat kondisi dari Big Bang. So, apakah ada hal yang positif atau tanda-tanda kenaikan gitu ya? Untuk BBRI sebenarnya masih berada di zona buy alias cicil beli di 3.700-an. Untuk close hari ini di 3.780, kenaikan tipis 0,2%. Ternyata asingnya masih jualan banyak nih. Ada ZPR, XY, UHD, dan KZ. Sedangkan mayoritas retailnya masuk. XL, CC, OD, SQ, dan XC, lalu ada YP dan juga PD. Kita coba lihat seberapa besar net sell asing di BBRI. Lalu akan muncul pertanyaan nih, apakah, saham seperti BBRI ini bisa naik lagi? Karena kan sudah, sering ya dibuang asing gitu, guys. Sorry guys, kita coba lihat dulu ya. Nah ini net sell-nya kan jumbo nih, 414 miliar. Apakah ada potensi asingnya masuk kembali dan menaikkan BBRI atau tidak? Nah pasti akan ada muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Sebenarnya untuk, investor asing dia itu lebih melihat ya, katalis-katalis jangka pendek terlebih dahulu, guys. Nah, kalau misalkan nanti ada QE, lalu ada cut rate dari The Fed dan disusul oleh cut rate dari Bank Indonesia, maka kemungkinan besar big banks juga bisa rebound. Atau mungkin katalis dari dividen jumbo bisa saja, guys, membuat saham-saham big banks ini kembali naik. Atau bisa jadi nanti, kinerjanya semakin positif, nah bisa saja big banks-nya kembali rebound. Jadi banyak sekali ya untuk faktor-faktor yang bisa membuat big banks ini rebound. Yang penting teman-teman holder big banks harus, sabar menunggu. Karena, hari ini pun sepertinya cum-dead dividend untuk BBRI, seperti Adro ya, sama. Jadi Adro, BBRI hari ini adalah cum-dead dividend-nya. Kita lanjut ke BBNI. Untuk Bank BNI hari ini sempat naik ke area high di 4320, namun closing di 4260, sehingga hari ini terjadi distribusi terutama dari YU, AKKZBK. Nah, ini adalah asing ya yang melakukan penjualan. Retailnya beberapa ada yang akumulasi. Jadi untuk BBNI hari ini net sell 26 miliar, naik ya dari angka net sell
di tanggal 24 lalu. Jadi untuk, big banks mayoritas kemungkinan masih, bisa turun sehingga teman-teman untuk buy di harga sekarang ini masih oke guys di MA 150. Tapi jika breakdown teman-teman pastikan punya cash ya untuk, melakukan averaging down lagi. Kalau misal jebol support guys, nanti teman-teman bisa incar di sekitar 4 ribuan. Ya, ini adalah untuk area support yang memang lebih, jauh lebih rendah ya dibandingkan level sekarang. Lalu untuk Bank Mandiri juga hari ini sempat naik ke area high di 5150, close di 5075. Untuk Bank Mandiri akumulasinya bagus sebenarnya. Meskipun akumulasi ini adalah dari domestik bukan dari asing, sedangkan asingnya sih ada net sell. Kita cek untuk Bank Mandiri. Untuk BMRI hari ini net sell-nya hanya di 60 miliaran saja dan jika dilihat selama, Desember ini akumulasinya sebenarnya masih bagus untuk, BMRI guys. Jadi bisa di-watch untuk Bank Mandiri dan Bank Mandiri juga nanti di awal, Januari 2026 akan ada come date dividend dengan, dividen per sahamnya itu di Rp100 per saham guys ya. Sedikit lebih rendah dibandingkan dividen interimnya BBRI, tapi ini adalah, dividen interim setelah sekian lama guys, Bank Mandiri tidak bagi dividen interim. Ya semoga ke depannya dividen interim ini bisa terus dibagikan oleh Bank Mandiri, karena sebenarnya jika, pembagian dividen itu dipecah-pecah, ini akan menguntungkan dari sisi holder yang memang incar dividen alias dividen investor. Karena nantinya dividen trap tidak akan terlalu dalam. Jadi, ya keuntungan lah untuk teman-teman yang memang incar dividennya. Lalu untuk BBCA hari ini masih cukup sideways di 8.025. Kita lihat ada distribusi dari asing. AKZPKZ-nya jualan dan lagi-lagi retailnya akumulasi. Nah, ini memang retailnya masih banyak yang, borong ya di big banks. Tapi nanti guys, ketika asingnya mulai masuk, mulai akumulasi, maka yang jual adalah retail. Meskipun mungkin naiknya nanti hanya 3%, 4%, itu biasanya retail, yang masuk di big banks itu sudah mulai jualan. Jadi untuk BBCA hari ini net sell-nya mencapai 227 miliar. Lumayan cukup besar guys untuk net sell asing di BBCA, tapi harga sahamnya kemungkinan masih cukup sideways, sehingga untuk teman-teman yang sudah averaging down di level sekarang, mungkin perlu bersabar ya, nanti bisa incar kembali area support di 7.650-an. Nah, ini adalah support terdekat untuk BBCA. Kembali kita bahas saham yang hype. Hari ini saham yang kembali ya breakout di resistance sebelumnya di atas 620 adalah Dewa. Dengan kenaikan yang sangat tinggi 23,2%, close di Rp690 per saham. Hari ini juga ada volume breakout dibarengi dengan akumulasi asing yang cukup besar sehingga saham Dewa menjadi saham yang paling banyak diakumulasi asing. Ada AK, BK, CCMG, ZP yang hari ini masuk di saham Dewa. Sedangkan banyak sekali investor retail yang jualan alias take profit, guys. Wajar ya kalau misal, banyak teman-teman trader retail yang jual saham Dewa karena mereka sudah cuan di atas 20%. Nah, biasanya memang mereka cari momentum saja. Untuk Dewa ada net buy asing di 576 miliar. Ini adalah akumulasi yang cukup besar untuk saham Dewa dan sebelumnya juga sempat terjadi. Ketika Dewanya naik signifikan, akumulasi asingnya justru juga sangat besar, guys. So, untuk teman-teman, happy cuan ya, congratulations buat holder saham, Dewa yang hari ini cuan. Bukan hanya Dewa, tadi kita juga sudah bahas ada ADMR, Tebig, ya, SMDR, juga sedang, kipas-kipas lah, sudah take profit juga hari ini. Sedangkan untuk Bumi masih cukup sideways karena ternyata Chengdongnya masih jualan, guys. Barang Chengdongnya cukup banyak, masih cukup banyak ya, sehingga mungkin untuk saham Buminya akan pelan-pelan, masih dalam penjualan gitu ya. Terlihat hari ini kenaikan 1% saja di Rp366 per saham, ada distribusi dari AK, YUMG HD, sedangkan retailnya masih masuk. Kemarin kita lihat sih banyak retail yang floating loss di Bumi ya. Banyak yang masih floating loss di Bumi.
Jadi ini dimanfaatkan asing untuk take profit dan juga, Chengdongnya jualan ya, 568 miliar seperti itu. Selanjutnya ada BRMS yang hari ini naik 5,5% di level Rp1.145 per saham, dan kita lihat ada normal akumulasi dari AK dan BK. Wah, ini menarik ya, KBK-nya ternyata kembali masuk di BRMS sehingga sangat cocok untuk kita lihat, di mana BRMS-nya, kita lihat tadi sih di netbuy ya, di netbuy sebesar 72 miliar guys. Sorry guys, di sini cuacanya agak kurang bagus ya, sehingga sinyalnya juga kurang oke nih. Ya, netbuy 72 M guys, lumayan ya untuk BRMS dan untuk trend following saya rasa masih cukup oke. Nah, kita lihat untuk saham yang paling banyak diakumulasi asing, seperti yang tadi kita bahas ada Dewa, lalu ada Antam, meskipun Antam kenaikannya hanya 2,4% saja, lalu ada ADMR, MDKA, MDK hari ini juga rebound ya, 5,4%, lalu ada Adro, Film, Aman Mineral, Petrosi, BRMS, Archie, Bull, Humi, lalu ada IMPC, INRG, UNTR, Astra International, SMDR, Telkom, dan EXCL. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.